Kisah malaikat Israel kesakitan mencabut nyawa sendiri. Gus Baha mengisahkan malaikat Israel yang kesakitan saat mencabut nyawanya sendiri. Malaikat Israel bertugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Malaikat Israel akan datang untuk mencabut nyawa makhluk yang sudah ditakdirkan meninggal hari itu. Saat hari kiamat terjadi, seluruh makhluk baik yang ada di bumi maupun langit semuanya mati begitu malaikat Israfil meniupkan sangkakala. Menurut Gus Baha, saat itu hanya malaikat Jibril selain Israel sendiri yang masih hidup. Malaikat Israel ditanya oleh Allah. "Sudah mati semuanya?" ujar Gus Baha pada jaringan YouTube, di kanal Santri Rembang. Malaikat Israel pun menjawab, "Sudah habis, Gusti Allah." Terakhir dia Israel diminta untuk mencabut nyawa malaikat Jibril sebagai panitia hari kiamat, kata Gus Baha. Malaikat Israel kembali ditanya, "Sudah habis?" "Sudah." Allah kemudian bertanya, "Masih ada ya kamu?" ucap Gus Baha. Malaikat Israel lupa dengan nyawa sendiri yang tidak dihitung. "Terus gimana ya Rab?" "Cabut sendiri nyawamu." Setelah mencabut nyawanya sendiri, malaikat Israel baru tahu kalau sakitnya luar biasa saat nyawanya dicabut. Sejak itu, Israel baru tahu kalau nyawa itu dicabut sangat sakit. Karena itu, Israel berjanji akan pelan-pelan mencabut nyawa orang mukmin, kata Gus Baha. Kisah malaikat Israel mencabut nyawa sendiri itu disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 73. Artinya, dan dialah Tuhan yang kepadanya lah kalian akan dihimpunkan. Dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dengan benar. Dan benarlah perkataannya di waktu dia mengatakan, jadilah, lalu terjadilah, dan di tangannya lah segala kekuasaan di waktu sangkakala ditiup. Dia mengetahui yang gaib dan yang tampak dan dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ibnu Katsir menerangkan berkaitan dengan ayat tersebut. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk melakukan tiupan yang membinasakan, lalu Israfil melakukan tiupan yang membinasakan, maka binasalah semua penduduk langit dan bumi kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maka dengan serta-merta mereka semuanya mati, lalu malaikat maut datang menghadap kepada Tuhan yang Maha Perkasa, dan berkata, "Wahai Tuhanku, telah mati semua penduduk langit dan bumi kecuali siapa yang Engkau kehendaki." Allah yang maha mengetahui siapa yang masih hidup berfirman, "Siapakah yang masih hidup?" Malaikat maut menjawab, "Yang masih hidup adalah Engkau yang maha kekal dan tidak akan mati, para malaikat penyangga, Arasi, Jibril, Mikail, dan saya." Maka Allah berfirman, "Hendaklah Jibril dan Mikail mati." Lalu Allah menyuruh Arasi berbicara, maka Arasi bertanya, "Wahai Tuhanku, apakah Jibril dan Mikail harus dimatikan?" Allah berfirman, "Diamlah kamu, karena sesungguhnya aku telah menetapkan mati atas semua makhluk yang ada di bawah arasiku." Lalu malaikat Jibril dan malaikat Mikail mati. Kemudian malaikat maut datang menghadap Tuhan yang Maha Perkasa, lalu berkata, "Wahai Tuhanku, Jibril dan Mikail telah mati." Allah berfirman, "Dia lebih mengetahui siapa yang masih hidup saat itu, siapakah yang masih hidup?" Malaikat maut menjawab, "Yang masih ada ialah Engkau yang hidup kekal yang tidak akan mati, malaikat-malaikat penyangga Arasi, dan saya sendiri." Allah berfirman, "Hendaklah semua malaikat penyangga Arasi mati." Maka semuanya mati. Lalu Allah memerintahkan Arasi untuk mengambil sangkakala dari malaikat Israfil. Malaikat maut datang menghadap, lalu berkata, "Wahai Tuhanku, semua malaikat penyangga Arasi MU telah mati." Allah berfirman, "Dia maha mengetahui siapa yang masih hidup, siapakah yang masih hidup?" Malaikat maut menjawab, "Yang masih ada adalah Engkau yang hidup kekal dan tidak akan mati, dan saya sendiri." Allah berfirman, "Engkau adalah salah satu dari makhlukku, aku ciptakan kamu menurut apa yang aku maui, maka matilah kamu." Lalu malaikat maut itu mati. Tiada yang kekal kecuali hanya Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, dialah Allah yang Maha Esa, bergantung kepadanya segala sesuatu, tidak beranak dan tidak diperanakan, dia adalah yang maha akhir sebagaimana dia adalah yang maha awal. Allah menggulung langit dan bumi seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, lalu membulatkan keduanya seperti telur dan menelannya sebanyak 3 kali.
Setelah itu Allah berfirman, "Akulah yang Maha Perkasa, Akulah yang Maha Perkasa," sebanyak 3 kali. Lalu Allah berseru dengan suara yang lantang, "Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?" Wallahu alam.